Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rosdiwardana. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas video mata kuliah aswaja. Selanjutnya adalah bab 4 yang berjudul Aqaid Khamsin, penjelasan dan dalil globalnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Aqaid Khamsin. Aqaid Khamsin adalah 5 pokok keyakinan dalam ajaran Islam, khususnya dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata aqaid yang berarti keyakinan atau iman, dan kata khamsin yang berarti 5. Berikut adalah penjelasan dan dalil global dari masing-masing akidah tersebut. Yang pertama ada wujud atau adanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bukan karena diciptakan dan tidak bergantung pada sesuatu pun. Keberadaannya adalah wajib, berbeda dengan makhluk yang keberadaannya mungkin boleh ada atau boleh tidak. Dalil globalnya adalah pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, yang berarti katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang nomor 2 ada qidam atau Allah Maha Dahulu dan tidak bermula. Penjelasannya, Allah tidak memiliki permulaan waktu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Dalil globalnya pada Quran surat Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir. Dan yang ketiga ada baqo atau Allah itu kekal atau tidak berakhir. Penjelasannya, Allah tidak akan pernah lenyap atau musnah. Dia kekal abadi selama-lamanya. Dalil globalnya pada Quran surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk atau tidak sama dengan ciptaannya. Penjelasannya, Allah tidak serupa dengan makhluk dalam segala hal, baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Dalil globalnya Quran pada Quran surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Penjelasannya, Allah tidak membutuhkan tempat, waktu, atau makhluk. Keberadaannya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada apapun. Dalil globalnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255 pada ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, yang berarti Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus. Dan selanjutnya, dan itu adalah sedikit penjelasan tentang Aqaid Khamsin. Dan selanjutnya saya akan menjawab soalan dari buku aswaja. Soalannya adalah, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Perbedaan antara sifat salbiyah dan sifat ma'ani merupakan bagian penting dalam kajian akidah Islam, terutama dalam teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keduanya termasuk 20 sifat wajib bagi Allah, namun memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Yang pertama dari pengertian dulu ya. Sifat salbiyah atau sifat penafian atau negatif. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang meniadakan kekurangan atau sifat makhluk dari Allah. Disebut salbiyah karena bersifat penafian, salb terhadap hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Jumlahnya ada 5 sifat. Sedangkan sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang menunjukkan adanya makna yang tetap dan sempurna pada zat Allah, yang dengannya Allah melakukan perbuatan tertentu. Disebut ma'ani karena sifat ini memiliki makna yang konkret dan menunjukkan kekuatan atau fungsi. Jumlahnya ada 7 sifat.
Yang kedua ada daftar sifat. Di sini sifat-sifat salbiah dan ma'ni. Yang pertama ada 5 sifat salbiah. Yang pertama ada wujud atau ada. Yang kedua ada qidam yang artinya tidak bermulaan. Yang ketiga ada baqa yang artinya tidak berakhir. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Yang kelima ada qiyamu binafsihi yang artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Selanjutnya adalah 7 sifat ma'ani. Yang pertama ada kudrah yang artinya kuasa. Kedua ada iradah yang artinya kehendak. Yang ketiga ada ilmu yang artinya mengetahui. Yang keempat ada hayat yang artinya hidup. Yang kelima ada sama yang artinya mendengar. Yang keenam ada basar yang artinya melihat. Dan yang ketujuh adalah qalam yang artinya berbicara. Di sini ada perbandingan terperinci dari kedua sifat tersebut antara sifat salbiah dan sifat ma'ni. Perbandingan terperincinya adalah fungsi utama dulu. Fungsi utama dari sifat salbiah adalah menafikan kekurangan dari Allah. Sedangkan sifat ma'ni menetapkan kesempurnaan Allah dengan kemampuan tertentu. Sifat salbiah bersifat negatif atau penafian, sedangkan sifat ma'ni bersifat positif atau penetapan makna atau fungsi. Contoh, sifat salbiah qidam, Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Sedangkan sifat ma'ni qudrah, Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu. Hubungan dengan perbuatan Allah. Sifat salbiah tidak berkaitan langsung dengan perbuatan. Sedangkan sifat ma'ni berkaitan langsung karena sifat ini memungkinkan Allah melakukan perbuatan. Jumlah dari masing-masing sifat salbiah ada 5 dan sifat ma'ni ada 7. Tujuan dari sifat salbiah adalah menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan. Sedangkan sifat ma'ni menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan yang aktif. Terakhir adalah yang keempat adalah contoh penjelasan. Misalnya kita katakan Allah itu baqa yang artinya Allah tidak mungkin binasa. Ini penafian sifat fana, bagian dari sifat salbiah. Yang kedua ada Allah adalah ilmu, artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini penetapan fungsi pengetahuan bagian dari sifat ma'ani. Selanjutnya adalah perbedaan antara sifat ma'ani dan sifat salbiah menurut pandangan para ulama. Perbedaan dari sifat ma'ani dan sifat salbiah telah dijelaskan oleh para ulama secara mendalam, khususnya dalam mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berikut adalah penjelasan antara keduanya menurut dan berdasarkan pandangan para ulama. Yang pertama, menurut ulama Asy'ariyah, perbedaan antara sifat salbiah dan sifat ma'ani. Sifat salbiah menurut pandangan ulama Asy'ari dijelaskan oleh Imam Al-Sanusi dalam Al-Barahin bahwa sifat salbiah adalah penafian atas kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Contohnya, Allah bersifat qidam berarti tidak memiliki permulaan, menafikan sifat kudus. Ulama seperti Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali juga menyebut bahwa sifat ini tidak berdiri sendiri dalam makna aktif, tetapi merupakan penafian yang melekat pada zat Allah. Imam Al-Sanusi berkata, Asy-syifat al-salbiyah ya alati yusalabu bihaan Allah ma'alayan bagi nafi haqqi. Yang artinya sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sedangkan sifat ma'ani disebut ma'ani karena mengandung makna atau pengertian yang positif dan aktif, yang menunjukkan bahwa Allah
memiliki kemampuan atau kekuatan. Misalnya Allah memiliki sifat qudrah, yang artinya Allah mampu menciptakan atau mengubah dan memusnahkan. Menurut ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat ini menunjukkan kesempurnaan dalam perbuatan Allah. Imam Al-Ghazali berkata sifat ma'ani adalah sifat yang tetap pada zat dan menjadi dasar dari perbuatan Allah. Dan menurut pandangan ulama Maturidiyah juga membagi sifat menjadi salbiyah dan ma'ani dengan pendekatan rasional yang lebih kuat. Sifat salbiyah menurut pandangan ulama Maturidiyah adalah sifat salbiyah. Menurut Abu Mansur Al-Maturidi menekankan bahwa sifat salbiyah adalah cara untuk menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk. Bukan sifat dalam arti operasional, tapi indikator bahwa Allah tidak seperti makhluk. Sedangkan sifat ma'ani lebih ditekankan bahwa sifat ini adalah realitas yang tetap pada zat Allah yang berbeda dengan makna-makna makhluk, meskipun nama dan istilahnya sama, seperti ilmu dan kolam. Imam Al-Nasafi Syarh Aqidah berkata, sifat ma'ani adalah yang berdiri pada zatnya dan memberi makna kemampuan seperti qudrah, iradah, dan lain sebagainya, bukan sekedar nama kosong. Mungkin itu pembahasan tentang bab 4 dan menjawab soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.